Ya, selamat malam, sahabat sekalian, sobat logis. Kita akan berdiskusi di acara Biagis. Malam hari ini kita akan membahas tema, yaitu temanya pandemi COVID baik atau jahat. Pandemi COVID baik atau jahat. Nah, bersama-sama dengan kita sobat logis di layar sudah ada 4 orang yang bersama-sama dengan kita. Kita akan berkenalan terlebih dahulu. Mungkin bisa sebutkan nama dan kesibukan sekarang apa. Kalau misalnya kuliah di mana, kalau misalnya kerja di mana. Ya, kita mulai dari ladies first kali ya, wanita lebih dulu. Silakan dari yang pakai baju putih dulu deh. Oke Bang, jadi sebutin nama sama itu ya. Oke, halo, aku Agnes. Ya, aku Agnes. Kesibukanku sekarang kerja, aku HR di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang after sales service. Oke Bang. Ya, halo. Nas, lalu yang pakai baju biru sekarang. Oke, ya halo semuanya, nama aku Leida. Sekarang aku kerja, tapi kerjanya lagi di rumah, belum masuk kantor. Basicnya arsitek, jadi ya kerjaannya ngegambar sih sampai sekarang gitu. Oke, Leida. Selanjutnya yang rambutnya lebih pendek ya, yang pria. Silakan. Halo, nama saya Steve. Saya kerja tapi kerjain tugas karena saya masih mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jakarta. Ya, mahasiswa S2 ya. Ya. Oke, Steve. Selanjutnya terakhir, boleh. Oke, ya halo semuanya, aku Standy. Udah kerja, tapi sekarang lagi lanjut studi dulu di Australia. Jurusan pendidikan untuk bahasa Inggris. Oke, Standy. Ya, sobat logis boleh harap maklum kalau mukanya Standy itu muka sur banget ya, karena di sana udah jam 11, setengah 12 ya, setengah 12 ya Sen ya. Enggak lah, kan semangat pagi. Oh, semangat pagi. Ya. Bukannya semangat pagi, bukan semangat dini hari sih sebenarnya itu. Beda tipis. Oke, coba logis sekalian, tema kita hari ini adalah pandemi COVID-19 baik atau jahat. Nah, saya mau jawaban singkat dari sobat logis nih, teman-teman yang ada di layar saat ini. Jawaban singkat kalian terhadap pertanyaan ini, pandemi COVID ini bagi kalian baik atau jahat? Dimulai dari Standy dulu deh, silakan. Mau jujur atau bohong? Jujur. Jujur. Kalau suruh kalau mau jujur sih nggak terlalu ngaruh sih sebenarnya di sini ya, maksudnya. Tapi kalau harus milih baik atau jahat, baik sih harusnya. Wah, luar biasa jawaban. Maksudnya, ya mungkin nggak semua orang merasakan baik, tapi ada sebagian orang yang merasakan baik juga. Ya sekali lagi sih mungkin nggak terlalu kerasa di sini ya, tapi tetap baik kok. Oke, Agnes. Kayak jadi pengen pindah ke situ, Standy. Kalau baik-baik aja. Kalau aku ya Bang, maksudnya mau dibilang baik,
mau ada baiknya, ada nggak baiknya juga sih. Karena kan kalau aku baiknya adalah ada beberapa perubahan kebiasaan yang malah mengarah ke sesuatu yang baik gitu. Ini balik ke diri gitu ya, pengembangan diri. Tapi kalau yang buruknya ya kita ngerasain banget lah. Kalau di Indonesia mungkin berasa ya, kalau di Istanbul di sana mungkin nggak berasa. Kalau di sini kan kayak ya kita tahu lah PHK di mana-mana gitu, karena aku basicnya HR jadi kayak merhatiin itu banget gitu. Dan beberapa company juga collapse, UMKM juga banyak yang tumbang gitu-gitu sih Bang. Jadi ada baiknya ada buruknya lah. Pertanyaan buat Agnes, kamu sudah mencat berapa orang jauh ini selama pandemi? Sebenarnya ini confidential ya Bang, cuman aku pakai percentage aja lah ya. Mungkin sampai 5% lah Bang. Baru 5%. Nasional ya Bang, nasional. Karena kantorku kayak di cabangnya di beberapa daerah di Indonesia juga sih gitu. Untungnya sih masih belum terlalu sebesar yang lain gitu. 5% lah Bang. Oke. Sekarang Steve, gimana Steve? Menurut Steve? Kalau dari saya ada baiknya, tapi juga banyak jahatnya. Itu sih, singkat aja. Ada baiknya tapi lebih banyak jahatnya gitu ya. Ya. Terutama untuk negara kita ya, karena mungkin negara kita juga nggak siap ya hadapin pandemi ini gitu. Terakhir, Leida. Kalau aku sih mikirnya sebenarnya hampir mirip kayak Agnes ya. Maksudnya pasti ada baiknya, ada jahatnya gitu. Kan segala sesuatu terjadi tuh pasti ada plusnya, ada minusnya gitu. Cuman sebenarnya ke sini-sini melihat malah lebih banyak baiknya sih Bang. Maksudnya gini, banyak hal yang ke-improve, banyak maksud aku sendiri dan beberapa orang yang aku kenal dan bahkan orang-orang di luar sana gitu yang aku tahu banyak yang ada improvisasi diri mereka gitu di masa pandemi ini, dan bahkan bisa improvisasi bisnis mereka gitu maksudnya. Sejujurnya aku banyak melihat hal positif sih justru. Apa mungkin akunya yang agak tutup mata sama negatif ya, nggak tahu. Cuman maksudnya yang aku rasain justru banyak hal yang positifnya gitu. Dan walaupun mungkin rasanya memang berat gitu ya, namanya berubah jadi lebih baik, pasti nggak ada yang mudah gitu ya, pasti ada beratnya. Cuman karena itu berubah menjadi lebih baik ya harusnya ending-endingnya baik gitu. Jadi aku melihatnya justru lebih banyak baiknya gitu. Walaupun mungkin nggak berasa banget sekarang ya gitu. Itu sih Bang. Ya, Sobat Dialog, ini nama acaranya kan saya kasih dialogis ya, yang artinya komunikatif, dan kita sampainya Sobat Dialog. Nah, saya sih sangat kagum ya dengan jawaban Leida ya, karena saya tahu dia kena dampak dari pandemi COVID ini luar biasa. Di rumah kan tanpa bayaran ya Le ya. Apa namanya Le? Ini apa sebutannya? Iya, di kantor aku namanya UPL Bang, unpaid leave. Unpaid leave. Tapi dia pandemi ini banyak baiknya, luar biasa sekali ya. Sobat-sobat. Ya, bravo. Itu mengimpus sangat positif. Iya, sangat positif. Hebat. Kita masuk ke yang lebih dalam nih dari pertanyaan tadi kan. Kalau tadi kan pertanyaannya mungkin dijawab secara singkat saja begitu ya, tapi kalau mau lebih dalam nih bagi Sobat Logis yang ada di layar nih sekarang nih, hal positif apa sih yang secara spesifik bisa didapatkan dari pandemi COVID-19 ini? Ya bisa ya 2-3 hal positif yang bagi kalian ini sebenarnya hal positif yang bisa disyukuri kok gitu. Oke, sekarang dari Agnes dulu kali ya, silakan Agnes.
Kalau aku sih lebih banyak untuk saat ini ya Bang, lebih ke pribadi ya. Maksudnya lebih ke pribadi artinya beberapa hal, perubahan mindset, terus perubahan kebiasaan gitu. Kalau aku sih yang paling ngena itu yang pertama pasti karena ada berasa dampak secara di kantor ya, maksudnya aku harus melakukan efisiensi di beberapa hal. Jadi itu reflect ke diriku sendiri gitu. Jadi kayak, oh aku harus siap-siap juga nih kalau misalnya terjadi sesuatu sama yang impact-nya ke aku juga, berarti kan aku udah harus siap-siap juga. Nah makanya siap-siap pertama yang aku lakukan adalah pasti lihat finansial nih, save dulu kan, saving aku berapa, apakah mencukupi kalau misalnya terjadi sesuatu sama aku gitu, atau what next nih untuk kalau misalnya saving yang nggak seberapa, aku harus mengelola seperti apa untuk kedepannya gitu. Akhirnya hal baiknya adalah aku banyak belajar tentang investasi sih Bang, which is itu nggak ada hubungannya karena aku basicnya psikologi dan aku HR, sebenarnya nggak ada hubungannya. Cuman aku beberapa waktu terakhir ini semangat banget belajar investasi gitu. Jadi belajar istilah-istilah yang anak-anak ekonomi tadinya gitu, bukan backgroundku tapi rasanya menarik gitu. Jadi akhirnya banyak baca tentang ekonomi gitulah, terus belajar investasi, oh saham itu apa, obligasi itu apa, pasar uang itu apa, lalu cari tahu investasi yang baik untuk orang usia kita itu seperti apa sih gitu kan, maksudnya investasi yang jangka pendek, jangka panjang, bagaimana aku harus decide untuk beli yang investasi ini dan itu gitu sih, walaupun mungkin investasinya belum, jangan dibayangkan yang puluhan juta ya Bang ya, maksudnya yang kecil-kecil tapi kan kita start small ya, itu sih, itu pertama. Jadi terus yang kedua mengenai kebiasaan juga, mungkin karena aku cewek ya dan bekerja, yang tadinya itu ngarepin karena diberikan kemudahan dengan Gojek gitu kan, apa-apa GoFood, kemana-mana Gojek, Gokar, boleh sebut merek nggak Bang? Udah kesebut ya? Iya, itulah maksudnya. Oh iya, udah tersebut. Padahal nggak disponsori Bang, siapa tahu nanti disponsori Bang. Gitu, jadi pertama kali gratis, kedua kali bayar ya Bang. Iya, jadi karena kemudahan online seperti itu kan membuat hidup kita jauh lebih mudah ya. Jadi nggak mikir kayak dulu orang tua kita harus masak apa segala macem gitu. Nah, tapi ketika pandemik ini karena satu kedorong sama rasa takut juga beli di luar higienis atau enggak, jadinya akhirnya belajar masak gitu untuk diri sendiri gitu sih. Jadi ternyata setelah jalanin, ternyata bisa saving juga nih karena masak gitu. Ternyata masak jauh lebih murah gitu. Jadi ada beberapa hal yang tadinya kayak nggak kepikiran, simple sebenarnya, tapi akhirnya ada perubahan kebiasaan itu sih. Terus dari yang sebelumnya males banget naik kendaraan umum, jadi maksudnya naik kendaraan umumnya yang tadi yang online itu kan lebih gampang, tinggal dijemput di depan gitu kan, langsung jalan. Nah sekarang tuh mau naik yang kayak fasilitas Transjakarta gitu-gitulah, gitu sih Bang. Jadi kan jauh lebih irit dan saving juga. Terus akhirnya gerak jalan gitu karena harus ke halte gitu kan. Kalau enggak kan biasanya langsung dijemput di depan, naik nggak ada geraknya sama sekali. Gitu sih Bang. Dua hal jadi, itu sih. Lebih belajar mengelola keuangan, lebih belajar mandiri ya kalau saya. Yes, iya benar Bang. Karena kan kita nggak tahu ya besok impact apa gitu ya. Apalagi kan sekarang dengar-dengar kan lagi mau resesi ya. Udah kuartal 2 keluar, udah diinfo resesi gitu kan. Dan prediksinya juga kalau aku baca-baca kuartal Q3 sama 4 ini akan resesi gitu kan. Walaupun Q4 diprediksi kalau aku nggak salah cuman minus 1 poin berapa persen gitu. Tapi kan lumayan tetap ya. Namanya resesi mah gitu Bang. Takutnya impact ke bisnis yang tempat aku bekerja juga. Oke. Kita lanjut ke Steve. Kalau Steve bagaimana? Hal-hal positif positif ya. Kalau yang saya pikirkan sih mungkin kesiapan saya sebagai seorang mahasiswa ya, pelajar gitu. Jadi dalam masa-masa ini banyak baca buku gitu ya. Terutama sih buku-buku yang yang hobi ya,
karena mungkin saya suka baca buku sejarah, buku mengenai traveling gitu. Jadi itu salah satu hal yang bisa saya lihat ya baiknya gitu. Dan juga salah satu yang mungkin karena kehidupan seorang pelajar itu ya banyaknya belajar gitu ya. Salah satu yang bisa saya lakukan adalah bermain musik sih. Itu yang sangat menolong sekali gitu. Apalagi kan saya tinggalnya di kos-kosan gitu. Dan ya dan teman-teman saya cukup jauh, maksudnya teman-teman yang dekat ya, itu di Jakarta gitu ya. Saya tinggalnya di Tangerang gitu. Jadi salah satu yang bisa saya kembangin adalah skill bermain musik gitu. Seperti yang bisa dilihat ya, di kamar saya ada piano, kemudian ada gitar juga gitu. Jadi itu nolong sekali sih, maksudnya itu. Jadi salah satu juga yang bisa saya karena mungkin banyak waktu untuk belajar gitu ya. Jadi saya belajar bahasa Jerman gitu. Maksudnya dari video di YouTube gitu ya. Kemudian belajar yang lain sih. Maksudnya banyak hal gitu. Maksudnya lihat perspektif yang lain, sejarah, politik, dan sebagainya. Dari berita, jadi cukup banyak sih yang dipelajarin gitu. Itu sih hal yang positif yang bisa. Wah, luar biasa. Jadi punya waktu buat hobi dan juga punya waktu lebih banyak buat belajar. Kira-kira begitu ya. Mantap. Kita beralih ke Leda. Gimana, Le? Oke, kalau buat aku sendiri, rasanya positifnya sebenarnya pertama perubahan mindset sih, mindset ke depan ya soal pekerjaan gitu. Makanya tadi aku bilang mengimprove diri dan even bisa mengimprove bisnis atau pekerjaan gitu. Jadi kepikirnya memang justru di masa pandemi ini jadi, oh ya ternyata kalau kita bekerja sama orang, maksudnya bekerja dalam sebuah perusahaan gitu ya, terus ternyata kenapa-napa perusahaannya, dan kita nggak punya basic atau skill atau kemampuan di luar itu tuh ternyata agak mengkhawatirkan gitu Bang. Maksudnya gini, ternyata aku ngerasa di masa pandemi aku ngerasa kalau bergajian di sebuah perusahaan itu safe gitu. Tapi ternyata pas saat ada pandemi ini tuh tiba-tiba itu semua jadi nggak safe gitu. Jadi udah nggak aman lagi gitu. Ternyata banyak hal yang aku pikirkan, wah iya memang ternyata kemampuan orang-orang yang kayak bisa berwirausaha, punya bisnis sendiri itu justru di masa pandemi itu bisa berkembang bagus juga gitu ternyata. Dan maksudnya aku malah jadi kayak lagi belajar untuk berwirausaha Bang, justru karena masa pandemi ini gitu loh. Jadi makanya aku bilang tadi mengimprove diri dan mengimprove bisnis juga gitu. Dan itu pertama. Kedua, tadi aku jadi punya banyak waktu buat baca buku sih. Jadi dulu waktu zaman kuliah beli buku banyak banget gitu ya, itu tuh kayak banyak yang nggak kebaca gitu Bang. Dan di masa pandemi ini akhirnya bisa kebaca gitu beberapa buku. Dan hobinya beli buku ya, bukan baca buku ya. Iya benar. Iya. Hobinya beli buku, soalnya kayak suka dapet rekomen kan, beli buku ini beli buku itu, terus kayaknya oke, bagus, oke beli dulu lah. Soalnya suka dapat pesan, yang penting beli dulu, bacanya nggak apa-apa nanti beli dulu. Iya, dan maksudnya ya bersyukurnya masa pandemi ini bisa dipakai buat itu. Mungkin yang kalau ketiga, buku bisa ngomong di pandemi ini mereka senang ya, wah akhirnya saya dibaca gitu. Iya Bang, maksudnya hal sampingan lainnya adalah aku jadi beresin lemari buku itu sih, jadi kayak kalian ngesortir nih buku-buku yang udah belum kebaca tuh yang mana aja. Oke, yang ketiga, aku jadi olahraga. Gak tau kenapa. Jadi gini, dari tahun lalu aku tuh udah mulai nge-gym sebenarnya. Dari September tahun lalu tuh udah mulai nge-gym. Memang bukan untuk apa-apa, bukan buat ngurusin badan, enggak, buat healthy aja gitu. Emang beneran cuma buat sehat gitu. Soalnya aku ngerasa kayak kerja di kantoran itu gak sehat, maksudnya gak ada waktu olahraga juga. Di weekend tuh maunya kayaknya pengennya tidur, iya mager gitu, kemana-mana mager. Ya paling mau kemana-mana juga paling jalan, tapi jalan kemana juga gitu kan. Jadi gak ada waktu olahraga. Dan gara-gara mulai akhir tahun lalu mulai nge-gym, terus tiba-tiba ini dari Maret kita udah stay at home kan. Jadi kayak pengen jangan sampai habit
olahraga di nge-gym itu hilang gitu. Akhirnya kayak nge-gym di rumah lah gitu, pakai YouTube, lihat video YouTube, dan kebetulan tempat yang aku nge-gym itu dia akhirnya buka kelas online gitu buat membernya selama pandemi ini. Jadi aku live online gitu di situ. Ya itu maksudnya niat aku beli matras yoga, aku beli barbel sendiri tuh kayak dulu tuh nggak mungkin banget sih, itu bukan lidah banget saya beli kayak gitu tuh kayak wasting. Ini bayar untuk peringatan ya? Iya benar. Bayar buat dikerjain. Aduh kacau. Ya makanya, tapi gara-gara pandemi ini akhirnya beneran niat beli itu gitu, karena kayak ngerasa sayang aja, habitnya udah kebentuk beberapa bulan, terus kalau nggak coba tetap dibiasakan, takutnya jadi malas lagi gitu, dan memulai habit baru lagi tuh susah banget sih. Susah, betul. Ya, Betul. itu sih yang paling penting. Asal jangan jadi habit aja ya belanja online ya. Wah iya sih itu. Sekarang kayaknya lebih godaan bener, dan Kalau maksudnya online iya ya, lagi gencar-gencarnya kayaknya. Lagi gencar bener. Promosi, iya. Wah iya. Iya. Mungkin Pasti nanti kalau Bang Agus taruh di YouTube ada iklannya nanti di awal-awal. Iklan online. Lumayan tuh, lumayan. Gitu Bang. Oke. Terakhir, Sandy. Nih nasib jadi yang paling terakhir, jawabannya udah pada dicomotin semua. Ambil semua. Iya. Itu. Udah nggak ada jawaban lagi nih. Ya? Iya. Nyontek. Bagiat nggak boleh. Udah kehabisan jawaban. Oh iya. Sebenarnya ya dibilang berdampak sih berdampak ya, negatifnya ada. Cuman sekarang kondisi kalau di state yang di Brisbane itu lagi nggak, paling bisa dibilang kondisinya baik lah, cenderung baik dibanding state yang lain. Khususnya kalau dibandingin Sydney atau Melbourne itu lagi meningkat. Ya, cuma baru tahu hari ini katanya ada yang meningkat, ada 2 kasus baru sih, yang sebelumnya nggak ada. Iya 2 kasus. Ini ribuan ya, 1.000. Dan ya nggak bisa bandingin sih, maksudnya kayak tadi tuh baru diskusi sama temen bilang ya ngobrol lah sama orang dari Afrika, dia cerita maksudnya cerita lah, sharing kalau di sini ada nambah kasus baru 400, itu udah kayak wah banget gitu, orang udah takut setengah mati sampai lockdown, dan ya ketetapannya langsung, kebijakannya berubah dari pemerintah. Tapi kalau dipikir-pikir biasa aja, karena di Indo nambah 1000-an tiap hari juga. Ya gimana ya, walaupun masih udah di Aussie gitu, tapi masih ngikutin ya berita-berita lain gitu ya, adalah ngikutin. Positifnya ya satu, untuk self development. Jadi kalau sekarang sih aku jadi hobi masak sih ya, eksperimen. Iya. Ya, kalau enak nggak enak sih itu urusan belakangan, tapi ya hobi. Terus kedua, kalau aku lebih menghargai waktu kebersamaan sih mungkin ya, karena kalau sekarang di tempatku ini udah bisa ketemu orang, kumpul indoor, walaupun masih dibatasin, tapi ya ketemu orang, tapi jadi lebih kayak appreciate gitu, bisa ketemu orang, ya menghargai waktu kebersamaan. Terus sama ini sih, kalau di dalam komunitas itu jadi kayak lebih selama pandemi ini jadi kayak ditekankan untuk peduli satu sama lain. Tapi nggak tahu ya, mungkin sebagian orang mungkin akan merasa bahwa makin lama makin egois gitu, yang penting gue enak gitu. Tapi kalau di aku sih ngelihatnya di dalam komunitas itu jadi kayak saling memperhatikan sih satu sama lain. Ada perlu apa yang bisa dibantu, nah itu positifnya. Oke, berarti selain self development juga lebih menghargai komunitas, lebih menghargai pertemuan itu ya, begitu ya kira-kira ya. Oke. Buat informasi bagi sobat dialog sekalian ya, Sandy yang makin mahir memasak ini masih single ya.
bisa dicari. Available. Available. Oke. Tapi single available apa unavailable, Stan? Hah? Berapa? Singlenya ada available sama unavailable loh. Kalau single. Available. Oh, Aduh. Nih, lanjut. Ini topik Jadi yang lain. kikuk gitu. Jadi kikuk. Oke, mudah-mudahan banyak wanita yang menonton. Kita lanjut. Salah satu impact yang nggak enak juga kali ya Bang, jadi susah cari jodoh nggak sih? kode tuh Bang, kode. Kita masuk pertanyaan itu. Kita masuk pertanyaan itu, yaitu sekarang dan yang paling belakangan tadi deh, Standy. Kalau dampak negatif yang kamu lihat ya dari pandemi ini apa? Ya tadi jadinya orang ada yang kehilangan pekerjaan, tapi nggak juga, maksudnya pekerjaan tertentu iya mungkin ya sebagian besar hilang, tapi untuk kayak orang-orang yang di yang kebutuhan pokok, nah itu kan tetap mereka malah perlu orang lebih mungkin ya, mereka kan perlu orang lebih, ya pokoknya ada yang nambah ada yang kurang sih maksudnya kalau dilihat negatifnya. Terus apalagi ya jadinya pola kebiasaan berubah total, sama apa yang tadinya orang udah planning dari jauh-jauh hari mungkin akan kayak berantakan gitu, jadi ya kacau, aneh, jadi semuanya kayak yang kalau kayak Kak Leda bilang sih nggak pasti gitu, jadinya nggak ada safe, nggak ada rasa aman gitulah untuk kedepannya. Ya, jadi kurang ada kepastian berarti ya? Iya, nggak ada kepastian, nggak ya. Kita tanyalah sama Agnes lah, gimana kepastian itu di masa ini kepastian apa nih ya? Kalau boleh tahu, ya tolong diperjelas. Iya, tolong diperjelas Bang, kepastian apa Bang? Masih pertanyaannya masih, kalau dampak positifnya yang kamu lihat apa? Iya sih Bang, maksudnya kalau dampak negatifnya, satu, nggak bisa napas dengan bebas. Pasti, karena kan kemana-mana pakai masker Bang, itu nggak enak. Gitu, jadi itu simple thing, tapi merasa terenggut kebebasannya untuk bernapas dengan lega. Terus kemana-mana ada worry-nya karena harus pakai hand sanitizer terus-terusan gitu. Terus nggak bisa jalan-jalan, batalin tiket juga. Aku kena dampak nggak bisa pergi traveling karena udah beli tiket biasa lah ya, nyari-nyari promo untuk next year gitu, atau 3 bulan ke depan ya, taunya pandemi kayak gini ya udah akhirnya cancel semua perjalanan gitu. Jadi itu sih. Terus kalau yang globalnya ya itu ngelihat orang beberapa ada yang kayak kehilangan pekerjaan gitu-gitu sih Bang. Kalau saya sih nyaman-nyaman aja pakai masker ya, apalagi kalau malam kan pakai masker sama krim malam ya. Oh iya Bang. Sheet mask ya Bang ya, sheet mask ya. Perawatan ternyata Bang ini. Bengkoang. Oh iya, masker bengkoang, charcoal gitu ya Bang ya. Kalau yang itu gimana? Kalau yang tadi kamu bilang makin susah cari jodoh, gimana itu? Itu juga gitu sih Bang, katanya. Jadi nggak bisa TP-TP Bang. Iya juga sih. Biasanya kan maksudnya jadi kayak mempersempit ruang komunitas juga sih, karena kan biasanya yang kayak suka coba komunitas-komunitas baru, ketemu orang baru. Nah sekarang kan juga jadi terbatas, kan banyak ya sekarang media-media yang
kayak kita bisa ikut meet up ini, kayak bisa join dengan orang-orang dari berbagai disiplin ilmu gitu ya, which is nambah koneksi, nambah relasi, tapi juga bisa tersisip nambah cari mungkin ada yang cocok gitu. Gitu, tapi sekarang kan jadi nggak bisa gitu loh Bang. Jadi kayak ya udah mempererat pertemanan dengan teman-teman yang sudah ada saat ini gitu. Oke. Gitu. Oke, sobat, Gitu sih, Bang. ini kabar gembira lagi untuk malam ini. Yang tadi buat yang para wanita, sekarang buat yang para pria. Astaga. Ya, ini kita lagi dijual bagaimana nih? ini sebenarnya Fokus Bang, fokus. Ini bukan biro jodoh. Ini Aduh. lelang ya. Ini lelang apa ya? Lelang. buat Tinder bisa di iklan di sini ya, Tinder ya. Sampai jatuh handphone gue. Luar biasa loh si abang ini. Nggak bisa. Oke, ya jadi dari segi sosialisasi membatasi ya, Jadi bisa terbatas. kita. Iya. Oke. Padahal kita makhluk sosial begitu kan. Tapi ada juga sih Bang, maksudnya banyak yang kayak webinar gitu-gitu kan. Cuman kalau webinar kan lebih kayak satu arah kan. Kita nggak ketemu sama orang-orang yang ikut sama-sama dalam webinar itu. Jadi ya gitu. Tapi ini enggak sih apa namanya seberapa kalian merindukan pertemuan fisik itu? Kangen banget sih. Kangen banget ya. Iya sih. Kangen Beda banget. Bang rasanya, maksudnya Beda. kayak ketemu langsung dengan Ternyata pertemuan face to face itu tidak tergantikan Bang. Itu sulit tergantikan sih sebenarnya. Maksudnya face to face, ini juga face to face ya. Mohon maaf, ini online juga face to face. Cuman maksudnya physical gitu, physical hadir secara fisik gitu. Beda sentuhan. Beda Ya. sentuh. Ya. Kita lanjut ke Leida, tapi sekalian diperjelas. Kalau ke pacaran, nah Leida ini udah punya pacar, jadi jangan digangguin ya, sobat dialog ya. Kalau Dunia. masih ketemu nggak? Masih memperjuangkan ketemuan nih, Dok ya, pasti ya. Sejujurnya udah ketemuan dari pertengahan Mei kemarin udah ketemuan, cuman seminggu sekali, dan maksudnya bisa 2 minggu sekali juga gitu. Sedangkan dulu maksudnya sebelum pandemi ini karena kita juga tempat kerjanya deket Bang, jadi pulang bareng gitu, jadi kayak bisa hampir tiap hari ketemu gitu. Jadi ini ketemuan cuma seminggu sekali. Sebenarnya sejujurnya selama pandemi ini udah banyak kali berantem sih, gara-gara kayaknya quality time-nya kurang gitu, quality time ketemunya kurang gitu. Itulah pokoknya gitulah. Bisa dimengerti lah. Kayaknya pasti Oke, ada yang mau cerita juga nih. Iya. Kalau hal yang lain, kalau Leida melihatnya dampak dari pandemi negatif ya. Sebenarnya yang paling berasa itu sih Bang, soal, maksudnya nggak cuma soal ke pacar, maksudnya ke teman-teman juga. Maksudnya ternyata emang pertemuan fisik itu nggak bisa tergantikan Bang. Maksudnya kangen banget buat ketemu, ngobrol gitu, ketemu sama teman-teman, terutama yang emang udah deket ya, udah sering sharing kayak gitu. Bahkan even kayak ketemu di sahabat-sahabat yang udah sering sharing curhat bareng tuh, walaupun bisa ketemu Zoom atau Google Meet gitu ya, bisa dijadwalin sebulan sekali gitu let's say, tapi ternyata itu lama-lama bosen Bang ternyata. Ya. Soalnya ya beda sih, tetap beda sih Bang, tetap beda rasanya, dan itu yang paling ngerasa kehilangan sih, dan ngerasa kayak agak makin kesini, apalagi kita udah mau new normal, terus tapi new normal juga kayak masih belum jelas. Jadi kalau mau ketemuan juga masih mikir-mikir ketemuannya berapa orang, di mana gitu. Mau ketemuan di luar juga nanti tetap aja duduknya mesti berjarak gitu kan.
Terus kalau mau ngobrolnya harus lebih kenceng-kenceng gitu ya. iya ngomong Karena berjarak. kenceng ya kan. Terus itu berjarak gitu, maksudnya belum bisa ketemu tempat juga yang bisa kita ngumpul bareng banyak gitu loh. Jadi agak aduh gimana ya, udah deh gitu, kita rela ya ikhlasin aja sih. Cuman ya gitu sih, itu sih Bang yang paling berasa negatifnya. Di antara tadi ya kehilangan pekerjaan, iyalah pasti itu terasa negatif. Teman-teman aku juga baik yang kehilangan pekerjaan, dan even yang sedihnya ada yang baru lahiran, dia tuh udah married, baru lahiran anak pertama, terus sebulan kemudian kena UPL itu, kena dirumahkan gitu. Aku tuh kasihan banget sama dia, karena kebetulan dia tuh si ayahnya gitu loh, dan dia cuma teman aku tuh yang si ayahnya, si istrinya nggak gitu kerja, ya, cowoknya. keluarga. Jadi cowoknya yang kena dirumahkan, dan istrinya tuh karena baru lahiran kan, jadi belum bisa kerja juga gitu. Jadi kasihan sih, itu sih yang sedih kemarin, sempat sedih tuh gimana ya cara bantunya gitu. Itu sih Bang. Oke. Terakhir, Steve. Ya, kalau dari saya sih, karena kan saya dulu pernah bekerja sebagai guru ya, maksudnya spesifiknya itu sebagai konselor di salah satu sekolah swasta di Tangerang ini gitu. Memang beda sih, maksudnya ketika konseling itu dengan tatap muka gitu ya, maksudnya berhadapan mata dengan mata, dibandingkan dengan cara online tuh sangat berbeda gitu. Karena nggak semua orang bisa nyaman, bisa ceritakan semua rahasianya di depan media sosial gitu. Walaupun mereka pakai Microsoft Teams, Zoom, Google Meet atau apapun itu ya gitu. Tapi tetap aja beda rasanya. Dan itu yang saya rasakan juga dampaknya gitu. Maksudnya ketika mencoba untuk engage dengan orang-orang gitu ya, tetap beda sih rasanya. Itu sih yang negatif ya, yang bisa dialami gitu. Dan juga banyak perubahan ya, maksudnya kayak seperti misalnya ke supermarket atau minimarket gitu ya. Jadi benar-benar jaga jarak dan mengusahakan untuk tidak pegang uang gitu. Karena sebenarnya saya sih orangnya cukup konservatif ya, maksudnya pemakaian penggunaan uang elektronik itu dikurangin lah gitu, karena kan semua data kita di situ kan gitu, maksudnya setiap tracing kita, pembelanjaan dan sebagainya gitu. Tapi ini mau nggak mau sih jadinya untuk memakai uang uang elektronik sih, itu sih jadinya. Itu yang benar. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir, menurut kalian siapa nih orang atau kelompok-kelompok orang yang paling merasakan dampak negatif dari pandemi ini? Dan kalau kalian diminta untuk memberikan kata-kata perhatian atau ada tips-tips buat mereka begitu, kira-kira apa yang ingin kalian katakan kepada mereka untuk bentuk perhatian dan juga semangat, dan juga mungkin ada tips gitu ya, apa yang bisa dikerjakan sehingga dampak negatif itu mungkin bisa sedikit dikurangi begitu. Boleh mungkin Standy dulu. Apa ya? Tipsnya ya atau siapa yang kamu lihat yang paling kelompok orang merasakan dampak negatifnya? Kalau aku sih ngelihatnya pastinya paling merasakan ya rakyat sih, harusnya rakyat yang kehilangan pekerjaan. Pastinya rakyat yang pendapatannya menengah ke bawah itu pasti bakal kehilangan banget sih. Kalau mereka ada tunjangan keluarga lain sebagainya, itu pasti berasa banget kalau hilang. Ya itu yang rakyat menengah ke bawah yang kena dampaknya paling berasa. Terus kalau tipsnya gitu ya yang bisa dikasih, bingung sih, mungkin bukan ke mereka yang kena dampak sih, tapi harusnya ya kita yang nggak kena dampaknya itu yang harusnya lebih peka untuk ya mengeluarkan bantuan sih, mengeluarkan tangan. Emang sih idealnya mungkin kalau yang
yang berlebih membantu yang kurang. Tapi ya mungkin nggak usah banyak gitu. Kalau misalnya satu orang bisa membantu satu orang lain aja, mungkin itu bisa sangat membantu sih. Yang maksudnya kayak yang merasa cukup, mereka nolongin satu orang gitu ya, untuk kayak ya memberikan kebutuhan sehari-hari satu orang gitu. Tapi itu bakal dampaknya besar banget sih. Iya. Tapi ada nggak sih orang yang memang butuh ditolong tapi dia menutup diri begitu? Merasa dirinya menjadi rendah kalau ditolong? Iya, ada lah pasti orang kayak gitu. Tapi namanya orang yang butuh pasti ada juga pastinya. Ya, gimana ya, emang perlu bijaksana juga sih. Kayak kadang orang yang merasa perlu dibantu juga bisa jadi orang yang nggak tahu diri malahan. Ya, mintanya banyak malahan. Ya, tapi ya ada yang kayak gitu kan maksudnya. Tapi ya kalau memang yang cukup juga kadang jadinya nggak mau bantu, ada juga yang kayak gitu merasa cukup, takutnya kurang buat diri sendiri malah bantu orang lain kayak gitu. Tapi ya kalau dalam masa kayak gini ya harusnya sih emang harus punya kebesaran hati sih untuk membantu. Ya emang tadi yang aku bilang sih mungkin nggak mungkin bisa jangkau. Oke, baik. Selanjutnya Agnes. Gimana, Agnes? Kalau yang kena dampak, ya pasti sama sih Bang, kayak Stanley tadi. Pasti orang-orang yang kena efisiensi di perusahaan gitu. Terus juga sama orang-orang yang memang dia cari kerjanya itu penghasilannya harian gitu. Pasti mereka impact banget gitu. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan sebenarnya, aku sih yang aku terapin ke diriku sih, maksudnya coba gali kita punya potensi apa yang bisa kita lakuin gitu, maksudnya hal-hal yang mungkin, karena kan manusia gitu ya Bang, maksudnya kita kalau misalnya dikejar guguk gitu ya, nggak bisa lompat pagar dalam kondisi normal, tapi kalau lagi dikejar guguk gue rasa langsung bisa lompat pagar gitu kan. Jadi maksudnya manusia tuh punya potensi itu gitu, jadi jangan mengecilkan diri, jangan underestimate diri sendiri bahwa kita kemampuannya cuma segitu aja gitu, karena simple kayak aku aja, aku amazed aku bisa masak gitu, nggak keracunan gitu dari sebelumnya nggak ngerti sama sekali gitu, sekarang bisa makan makanan sendiri aja tuh udah amazed banget sih. Berarti kan dulu aku underestimate diriku, itu simpelnya gitu. Tapi aku rasa pasti banyak banget hal-hal yang kita tuh nggak pernah tahu, justru di kondisi karena kita lagi di press seperti ini, under press gini, pasti banyak potensi-potensi yang kita bisa kembangin gitu loh, bisa berpikir kreatif out of the box dari kebiasaan-kebiasaan kita gitu. Aku yakin sih pasti masing-masing orang punya potensi yang dia bahkan akan amazed sama dirinya sendiri, wah ternyata bisa gitu ya. Maksudnya kayak tadi aku bilang aku nggak pernah berpikir untuk investasi, tapi sekarang aku belajar, which is itu nggak ada hubungannya sama psikologi backgroundku, tapi aku belajar gitu dan bisa. Belum tahu, cuman ya coba gitu. Maksudnya start small, jangan underestimate diri, terus harus berani coba hal-hal yang baru sih, ini saatnya gitu. Jangan terlalu lama berkabung gitu. Tapi kalau peselancar bilang, cari ombak yang tepat, kita bisa berselancar di atas ombak yang tepat dan kita bisa dapat good point sih. Kalau peselancar kan gitu sih Bang. Oke. Kalau play ya Bang, gimana ya? Sebenarnya kalau yang terdampak tadi aku setuju sama yang dibilang Sandy, bilang Agnes juga, jadi yang daily worker ya, jadi yang penghasilannya harian gitu, mungkin kayak para driver transportasi online itu pasti terasa banget dampaknya. Terus sama kalau aku kemarin sempat
ngobrol sama ada beberapa vendor gitu, mereka kan vendor pabrik. Nah itu mereka lagi bingung, orang-orang DW saya, maksudnya di workernya gimana ya ini gara-gara PSBB dan lain sebagainya gitu kan, mau nggak mau harus ada yang di cut off gitu segala macam itu, dan itu kasihan sih, maksudnya mereka ya bener-bener per hari gitu, dapat uangnya itu per hari gitu, jadi kalau nggak kerja satu hari itu ya mereka juga bingung mau makan apa gitu kan. Jadi kayaknya yang paling terdampak justru yang itu, para pekerja harian tadi gitu. Pesannya atau tipsnya sebenarnya udah diambil semua sama Agnes tadi, semuanya udah lengkap banget. Nah kan, ini baru orang ketiga loh. Gimana jadi yang terakhir nih? Steve udah mikir keras nih. Iya. Udah mikir keras ya udah. Steve dari tadi semuanya depannya ada laptopnya lagi searching Google, gue nyari apa ya tipsnya ya. Iya jadi maksudnya. Wah, main fisik. Ya jadi maksudnya inilah saatnya coba hal baru sih, dan ya jangan terlalu lama bersedih hati atau terlalu lama tadi kalau kata Mas berkabung gitu ya, dan jangan underestimate diri sendiri juga, karena maksudnya banyak, intinya gini sih kalau aku prinsipnya adalah saat kita punya pikiran, punya niat untuk kan hidup kan pasti pilihan ya, maksudnya semuanya kita memilih gitu, mau kita milih untuk bangkit atau emang mau udah gitu aja gitu kan. Sebenarnya itu semua pilihan, maksudnya even setiap bangun pagi pun kita bisa milih gitu, maksudnya kita bisa milih kita mau emang bener bangun memulai hari dengan hal yang baik, dengan kita kerja dan melakukan hal positif, atau kita mau tetap tiduran aja sampai siang atau bahkan sampai sore gitu. Ya. Ibaratnya itu semua pilihan itu, dan menurut aku nih sama, kondisi kayak gini tuh sama. Tergantung kita mau milih apakah kita mau stuck di situ aja. Misalkan aku yang udah dirumahkan, apakah aku stuck untuk mikirin aduh kapan ya kantor masuk lagi, kapan ya aku dipanggil lagi ke kantor. Malah sekarang mikirnya udah nggak berharap untuk akhirnya balik ke kantor itu, malah makanya aku bilang aku berpikir untuk berwirausaha, aku berpikir untuk mengembangkan skill aku di arsitek, supaya pada akhirnya aku kerja buat diri aku sendiri gitu loh, maksudnya ambil project-project yang sebenarnya dari dulu tuh aku meng-underestimate diri aku sebenarnya untuk kayak nggak berani ngambil proyekan pribadi gitu, karena di dunia arsitek sendiri pun arsitek perempuan itu di underestimate juga soalnya, maksudnya karena kebanyakan arsitek cowok kan. Dan saat ada arsitek perempuan, yang walaupun makin sini makin banyak sih arsitek perempuan, tapi tetap masih ada underestimate dalam dunia arsitektur ini gitu. Jadi nggak pernah pede untuk ngambil proyek-proyek sendiri gitu. Tapi akhirnya gara-gara aku kemarin dirumahkan di kantor, ya akhirnya berpikir dong, maksudnya wah berarti nggak bisa stuck di sini nih gitu. Ayo pikirin lagi gimana caranya bisa tetap awalnya cuma bisa mikirnya gimana caranya biar bisa tetap menghasilkan sesuatu gitu, menghasilkan uang maksudnya. Kita kan nggak tahu nih pandemi ini sampai bulan apa kan gitu, gimana caranya gitu. Awalnya cuma dari gitu doang, cuman akhirnya kayaknya lama-lama memang bukan soal finansial doang nih, tapi soal gimana mengimprove skill, mengimprove mindset kita ke depan dan segala macamnya itu loh Bang. Jadi kayak memang dicoba dulu, jangan underestimate diri, dicoba dulu. Apapun yang kita bisa gitu, kalau kata Agnes, coba gali lagi di diri kita apa sih yang bisa kita lakuin gitu, pasti ada deh caranya gitu, asal memang niatnya memang untuk niat yang baik ya, misalnya niat yang positif, kita nggak mau stuck, nggak mau lama-lama bersedih atau berhenti di situ gitu sih Bang. Dan maksudnya bersyukurnya ya akhirnya aku bisa sedikit demi sedikit ada project pribadi yang walaupun juga masih tandeman juga sama orang lain gitu, cuman maksudnya di situ kan kayak punya langkah baru gitu, dan itu bermula dari ya kita jangan underestimate diri sendiri dan jangan takut untuk memulai gitu loh, ya mulai dulu aja gitu sih. Oke. Kalau Steve gimana Steve? Kalau dari saya ya berat ya. Tapi kalau saya lihatnya sih
lebih ke perspektif, maksudnya kesehatan mental sih, bahwa kita perlu juga untuk reach out gitu dengan orang-orang di sekitar kita gitu. Mungkin selama ini mungkin kita nggak menyadari ya, komunitas kita kan besar ya, maksudnya kita bisa kemana-mana dan sebagainya. Tapi salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita bisa cerita gitu ya. Kita coba untuk berbagi, membuka percakapan baru gitu dengan orang baru yang di sekitar kita gitu ya. Itu bisa nolong sih kita sebagai, maksudnya dalam hal mental health kita kan, salah satunya gitu. Jadi memang dampaknya yang paling besar tadi yang seperti yang udah dijelasin teman-teman yang lain ya, bahwa mereka yang daily paid gitu ya. Dan ternyata, tapi kalau mau jujur, kita semua mengalami hal yang maksudnya cukup berat gitu, karena masing-masing kita punya kebutuhan, kita punya juga tanggungan dan sebagainya gitu. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan, kita reach out gitu loh, the small community yang ada gitu. Itu sih akan sangat menolong. Mungkin kita bisa juga coba cara baru, misalnya dengan cara kita bisa terbuka gitu ya. Misalnya kita jujur dengan diri kita buat jurnal dan sebagainya gitu ya. Dan kemudian kita buat catatan aja gitu ya, maksudnya ketika kita mulai merasa depresi, kemudian kita merasa banyak pengalaman-pengalaman negatif gitu ya, kita bisa coba untuk catat, kita coba refleksi gitu ya, banyak ambil waktu untuk refleksi dan sebagainya. Itu sih yang bisa dilakukannya, salah satunya gitu ya. Atau mungkin ketik di YouTube gitu ya, self quarantine activity apa aja gitu. Karena tadi saya lakukan itu sebelum takutnya saya nggak ada apa lagi. Tapi banyak sih hal yang bisa kita kembangkan sih di rumah gitu. Misalnya kita belajar menjahit, kemudian kita misalnya belajar buat suatu craft gitu ya, activity gitu. Macam-macam sih sebenarnya yang bisa dilakukan. Ya, buat sobat dialog yang kejiwaannya sangat terganggu oleh pandemi COVID ini, ya kami menyemangati ya supaya bangkit, jangan seperti yang Steve bilang tadi begitu. Oh ya, ini mungkin pertanyaan tambahan. Saya teringat 23 Juli kalau tidak salah kemarin kita merayakan Hari Anak Nasional begitu ya. Hari Anak Nasional. Kalau menurut kalian, anak-anak di masa pandemi ini kondisinya kira-kira bagaimana sih? Ya, kalau dari saya ya, anak-anak sebenarnya yang paling benar untuk ngajarin anak-anak adalah orang tua sendiri gitu. Jadi sebenarnya tugas sekolah adalah memberikan tanda kutip kayak instruksi dan sebagainya, dan yang memperhatikan itu orang tua gitu. Dan anak-anak itu bisa belajar banyak hal ya, misalnya kayak bermain musik, kemudian melakukan aktivitas menggunting, kreasi dan sebagainya. Dan itu banyak sih. Dan peran orang tua itu jadi sangat krusial di sini dalam hal pemantauan dan sebagainya. Karena kalau kita bisa belajar juga online learning, yang salah satu yang bisa efektif gitu ya, ketika orang tua bisa terlibat juga di dalam pembelajaran mereka gitu. Jadi itu kembali lagi ke basic pendidikan yang sebenarnya gitu. Maksudnya orang tua yang mentransfer ilmu, kemudian orang tua juga bisa mentransfer iman mereka gitu ya. Dan juga mereka bisa memperkenalkan anak-anak kepada pendidikan yang luas gitu ya, di luar sana gitu. Dengan mensortir sesuai dengan tahap perkembangan mereka pastinya. Gitu sih. Iya, ya kalau mau nanggapin dikit sih, ya yang Steve bilang itu emang benar, tapi itu idealnya kan. Cuman kenyataannya sih nggak begitu memang. Kalau kita lihat ya, pertama pendidikan ya ini belak-belakan aja ya di mungkin nggak cuma di Indonesia sih, tapi orang tua nggak semuanya punya jiwa untuk mendidik sih, tapi mereka kadang juga menjadikan sekolah itu cuma sekedar penitipan anak. Dan ya memang idealnya orang tua harusnya punya peranan. Ya setidaknya kalau mereka nggak bisa ngajarin anaknya dalam hal kayak
mata pelajaran matematika atau apalagi anaknya udah SMA, SMP, SMA kan udah susah tuh pelajarannya, anaknya lebih pintar lah dari orang tuanya. Tapi setidaknya pendidikan moral tuh bisa tetap dijalanin sih. Walaupun kalau untuk ya yang tadi mata pelajaran tertentu itu nggak bisa gitu ya. Karena kalau pelajarannya lewat online, jujur aja sih mau yang apalagi yang khususnya anak-anak yang udah dewasa itu mereka nggak dapat apa-apa rata-rata kelihatannya ya, kayak cuman kalau lihat sih ya ngebayangin paling dapat tugas tapi nggak dapat ilmunya gitu. Ya anak-anak ya itu sih, tapi pembelajaran moral sih penting, apalagi kalau di Indonesia menurutku ya itu penting sih karena seringnya banyak permasalahan karena kurangnya pendidikan di dalam keluarga sih, relasi dalam keluarga itu kurang, makanya sering ada konflik dan lain sebagainya itu karena pendidikan di dalam keluarganya kurang. Moral mungkin kita juga perlu perbaiki komunikasi ya antara orang tua dan anak gitu. Kalau itu mungkin jatuhnya ke ranah pembinaan orang tua kali ya sih, sebagaimana mereka bisa mendidik anak mereka. Paling itu sih. Kalau Agnes Tapi gimana? Agnes dulu deh, dulu. Oke, kalau aku mungkin nggak lebih ke anaknya sih Bang, tapi lebih tertarik ngebahas orang tuanya. Karena gini, karena kan aku ada di lingkungan kerja yang orang tuanya pasti ngomongin gitu kan, kayak teman-teman kantor pasti curhat gitu. Aduh gila anak gue tugasnya banyak banget gitu kan. Terus sebenarnya dalam konteks mereka orang tua tuh ngelihatnya ini tugas kalau untuk dalam level anak usia tertentu tuh kayak ini bukan tugas untuk anak nih, ini untuk tugas untuk orang tua gitu. Jadi beberapa teman-teman yang kayak ngomong, wah ada untungnya juga nih WFH gitu, karena ketika WFH mereka masih bisa kayak membagi waktu antara kerja tapi juga ngeliatin anak belajar, ngurusin bantuin anak-anak tugas belajarnya seperti apa gitu. Tapi benar juga kata teman-teman tadi bahwa memang benar fungsi orang tua untuk ini saatnya ini kesempatan yang bagus untuk orang tua memperbaiki komunikasi sama anak, relasi sama anak, karena kan kalau di Jakarta mungkin kalau di daerah nggak terlalu berasa ya, karena daerah kan lebih punya banyak waktu dengan anak-anak di rumah. Kalau di Jakarta kan rasanya susah gitu pulang tengah malam anak-anak udah pada tidur. Nah kalau sekarang kan jadi punya banyak waktu dengan anak-anak. Ini mungkin salah satu dampak positif juga sih dari si pandemik ini gitu. Mereka punya waktu banyak sama anak, lebih ngerti, oh ternyata karakter anakku tuh seperti ini toh gitu. Oh ternyata ketika menyikapi masalah anaknya tuh begini, dan dia bisa ngebimbing anaknya untuk oh problem solve-nya seperti ini nih gitu ya. Benar ada kaitannya juga sama yang tadi teman-teman bilang terkait dengan pendidikan moralnya gitu. Terus juga mental health-nya anak itu dari orang tuanya juga, karena kalau orang tuanya happy, anaknya juga pasti happy gitu. Tapi kalau orang tuanya udah stres, pasti ketular, anaknya juga ikutan stres. Dan cara orang tuanya menghadapi pandemik ini dan menyikapi pandemik ini juga pasti impact anaknya. Pasti gitu, kayak kalau orang tuanya menyikapinya, wah jadi fun nih, ayo kita main bareng, masak bareng, bersih-bersih rumah bareng, atau menanam bareng, mereka jadi happy juga. Tapi kalau misalnya orang tuanya stres, orang tuanya yang kayak, aduh, gak enak nih, bosen di rumah, enaknya nge-mall gitu. Kalau orang tuanya ya udah punya mindset seperti itu, ya pasti impact ke anak-anaknya. Jadi menurutku kalau impact ke anaknya itu ya depends ke si orang tuanya. Jadi kalau misalnya itu intinya orang tuanya happy, pasti anaknya juga ikut happy deh gitu. Kalau aku sih ngeliatnya begitu Bang. Jadi pasti anak-anaknya juga akan ikut happy lah kalau orang tuanya happy. Ini cocok ya jadi konselor ya Ibu. Mohon maaf Pak, saya memang psikolog. Kayaknya cukup jadi konselor juga ya. Sangat profesional. Iya boleh. Dihubungi ya nanti di bawah ini Bang, tolong. Sekalian promosi. Nomor ya. Jadinya dapat ya jiwanya itu loh. Jiwa keibuannya itu. Oke, lanjut. Iya. Oke, terakhir Eda.
Enggak, oke gini Bang, tadi sebenarnya mau nanggapin dikit sih. Ya pokoknya tadi yang udah Sandy, Steve sama Agnes bilang tuh udah itu dampak positif, dampak negatif. Cuman aku ngelihatnya anak-anak ini jadi semakin touchy banget sama namanya gadget gara-gara dia belajar online gitu. Kalau menurut aku ngelihatnya di situ ya, maksudnya ya memang positifnya jadi tadi jadi anak punya komunikasi yang lebih banyak dengan orang tuanya gitu ya, atau sebaliknya gitu, karena mau nggak mau orang tuanya ngajarin anaknya, walaupun kadang-kadang kalau kayak teman-teman aku ada yang kayak stres juga gitu karena WFH udah kerjaannya tambah banyak, gue mesti ngajarin anak gue juga, aduh kayaknya pusing banget gitu di rumah. Cuman ya memang iya, cuman maksudnya komunikasi memang jadi semakin banyak lah dengan anak, dan si orang tua ini jadi makin tahu, oh anaknya ternyata kalau belajar gini ya, ternyata dia begini reaksinya kalau ditanya sama guru atau ditanya sama temennya apa gimana kayak gitu. Cuman yang aku lihat lagi tadi gara-gara pakai gadget kan mau nggak mau kalau online belajarnya gitu sekolahnya, jadi ya mereka semakin ini banget sama gadget gitu loh, semakin deket banget sama gadget, dan sebenarnya tuh nggak bagus juga kan sebenarnya buat pertumbuhan psikisnya mereka gitu loh, secara psikis gitu sih. Cuman ya itulah plus minusnya ya. Cuman yang aku tahu mereka rata-rata kalau ditanya lagi pasti lebih pengennya sekolah offline deh dibanding online. Kalau yang aku tahu dari tempat aku, anak-anaknya pada mau kangen sekolah gitu, kangen ketemu teman-teman juga gitu. Tapi gara-gara pandemi mereka jadi pakai Zoom-nya mereka yang biasa buat sekolah jadi buat ketemu teman-teman. Jadi nge-Zoom bareng gitu. Lucu nggak sih ngeliat anak SD nge-Zoom bareng kayak, hey kamu lagi ngapain gitu. Oh my god, SD kan nge-Zoom bareng iya, kayak meeting via Zoom gitu, terus obrolannya udah kemana-mana, main tentang apapun lah, nggak penting gitu, omongan anak kecil apa sih paling, tapi via Zoom gitu ngobrol. Sedangkan kita kan maksudnya kita ngeliatin kita kalau via Zoom tuh ngomongnya webinar kan, atau meeting apa kerjaan gitu, mereka tuh ngomong yang sepele gitu, kayak lucu sih ngeliatin kan. Ya juga kasih main gitu. Ini juga lucu sih, kita ngomongnya lucu-lucu. Iya gitu. Ya. Tapi mungkin pendidikan orang tua ke anak mengenai internet juga sangat penting ya, karena kan anak-anak bisa mengakses internet itu dengan sangat luas gitu. Dan kita tahu ya di internet itu kan ada hal yang baik dan buruk kan. Maksudnya di internet juga banyak predator-predator seksual yang kita tahu kan gitu. Dan itu penting banget orang tua itu ngajarin gitu loh ke anak-anak. Itu takutnya mereka coba aplikasi baru dan sebagainya, mereka terjerumus dalam chat-chat yang sexting gitu ya, yang nggak benar gitu. Nah itu penting banget sih orang tua untuk ingetin anak-anak gitu. Tapi kalau nggak salah, ini harus tadi nanggepin omongannya Steve tadi. Setahu aku sekarang gadget rata-rata ya, maksudnya entah handphone, entah tab, dua itu sih. Kalau laptop nggak tahu ya cara ngekunci gimana. Tapi ada aplikasi yang dimana si gadget ini, handphone sama tab itu memang for kids only gitu loh. Aplikasi jadi dia akan ngeblok yang parental control gitu ya maksudnya. Parental controlnya jadi maksudnya gini, dia bukan hanya dia pokoknya bisa ngeblok situs-situs atau apapun lah yang memang tidak baik buat anak gitu. Memang bukan buat anak-anak, bisa diblok gitu kalau punya aplikasi itu. Lupa deh tapi aplikasinya apa. Blok YouTube, blok Google. Udah, itu internet positif. Cukup blok YouTube dan blok Google, sudah cukup. Instagram juga ada tahu. Tapi mereka belajarnya sekarang medianya itu semua kan, harus googling, harus YouTube gitu ya. Iya, googling. YouTube itu juga media belajar mereka sekarang. Iya. Tapi bisa kita pakai sih, maksudnya ada cara-cara untuk parental control tadi kan. Maksudnya kayak aplikasi K9 protection atau apa gitu. Macam-macam sih, ada banyak sih. Gitu. Yang bisa blokir explicit language atau apa, kata-kata yang kasar dan sebagainya itu sih. Tapi tetap sih guidance from the real parents udah paling benar sih. Udah paling benar dari orang tuanya. Ya, nggak semua parents peduli juga sih ya.
tadi ya. Mungkin banyak kan jadi kayak nambah kerjaan gitu, harus mantau anak, terus ada kerjaan kantor juga. Kayak lebih banyak PR-nya bukan buat anak sih, ke orang tua. Iya. Tapi banyak juga kok orang tua yang sekarang kayak jadi happy karena oh iya ya, jadi karena WFH jadi dia bisa punya waktu banyak sama banyak anak. waktu. Ya itu bagus sih, maksudnya yang kayak gitu yang harus dijaga sebenarnya. Ya. Mungkin juga kita targetnya ngobrolnya ke orang tua yang waras lah ya. Maksudnya orang tua yang nggak waras kan nggak akan nonton ini semua ya. Gitu. Tapi maksudnya buat mereka yang peduli mengedukasi anak itu penting, bisa juga lihat di channel ini kan. Bagusnya itu. Saya tadi siang nonton satu video kan. Jadi itu video tentang orang tua yang lagi ngajarin anaknya. Lalu tiba-tiba anaknya males gitu ya. Dia entah jawab apa gitu, kasih alasan ke orang tuanya capek atau bagaimana. Orang tuanya itu bener-bener pukul anaknya sampai anaknya selalu nangis kenceng. Dan waktu anaknya nangis kenceng makin kasihan. Domestic violence pasti meningkat lah di saat-saat begini kan di rumah. Ya kita mungkin perlu prihatin ya dengan anak-anak yang punya orang tua yang tidak sabar, lalu main kasar, main tangan. Karena sering di rumah gitu ya. Ya kita berharap lah ya buat mungkin ada sobat dialog yang menyaksikan yang punya anak, ya kita mendukung untuk tetap lebih sabar gitu ya. Dan mungkin ada juga adik ya yang menyaksikan adik-adik ya. Buat aku punya cerita lucu juga. Satu Bang. Ya. Ponakanku lucu. Jadi dia waktu diajarin, dia masih kayak paut gitu kali ya, gitu. Dia waktu diajarin sama mamanya huruf, dikasih tahu dia kayak dijawabnya tuh nggak bisa gitu. Jadi mamanya pikir aduh ini anak apa belum kenal huruf apa gimana gitu kan. Tapi pas diajarin sama missnya by online, dia tuh bisa jawab lancar. Terus tahu nggak dia jawab apa ke mamanya? Waktu mamanya tanya, kenapa kalau mami yang ngajar kamu nggak bisa jawab, tapi kalau miss yang ngajar kamu bisa jawab? Katanya kalau sama mami kan main-main, kalau sama miss beneran. Anak kecil loh yang jawab itu. Lucu banget, ya bener juga. Kecil loh jawab gitu. Oke. Psikologis anak kali ya, psikisnya anak. Dia gitu, bisa tahu bahwa ya kalau sama mamanya nggak usah serius-serius gitu, kalau sama miss baru dia benar-benar pay attention gitu. Lucu juga ya. Anak-anak tuh segitu loh, maksudnya anak seumur kayak 3-4 tahun bisa jawab kayak gitu, lucu sih. Ini mungkin anak-anak ketawa nih, karena kita main-main. Kita main-main di sini. Iya. Oke, teman-teman sekalian, sobat dialog yang ada di layar, terima kasih banyak untuk Steve, Leda, Standy dan Agnes, dan juga sobat sekalian tadi di live Facebook berkomentar. Terima kasih untuk komentar-komentarnya, menarik. Tadi ada yang bilang salah satu dampak positifnya dia komen udara lebih bersih katanya karena pandemi ini. Benar. Oh iya benar sih. Tapi pas udah PSBB transisi kayak gini balik lagi sih Bang. Mulai berpolusi lagi sumpah. Udah balik lagi polusi. Tapi pas awal-awal iya benar sih. Rian dari Papua, ada Eva, Isgia dari Malang, terima kasih ya. Dan sekali lagi sobat dialog yang menyaksikan bisa tulis komentar yang menginspirasi, yang melengkapi dialog kita, juga mungkin pertanyaan yang inspiratif juga boleh ditulis di komentar. Sekali lagi terima kasih. Kita berharap dialog kita ini bisa mencerahkan. Selamat malam, selamat pagi buat yang di Brisbane. Oh iya. Pagi. Selamat beristirahat. Happy New Year. Ya. Sudah Happy New Year di sana. Happy New Year. Happy New Year cepet banget. Oke, dadah. Bye. Bye. Thank you semua.